Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada tutorial menggunakan aplikasi Tableau Public Part 2, yaitu bagaimana membuat visualisasi data interaktif berupa worksheet dan dashboard. Dan pada setiap worksheet nanti akan membuat piramida penduduk atau butterfly chart dan juga side by side chart. Sebelum kita membuat piramida penduduk, maka kita harus menyiapkan data dalam format Excel lebih dulu, terutama data kependudukan yang terdiri dari beberapa subkategori, yaitu antara lain penduduk berdasarkan kelompok umur dan juga data penduduk berdasarkan jenis kelamin. Piramida penduduk ini sangat penting, terutama untuk mendapatkan informasi mengenai komposisi penduduk yang sesuai umur dan jenis kelaminnya, rasio jenis kelamin, jumlah penduduk, rasio ketergantungan, struktur penduduk, model pertumbuhan penduduk, sampai usia produktif dan serta non-produktif. Nah, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Tableau Public yang sudah kita install sebelumnya. Kemudian klik Microsoft Excel pada Connect to File. Nah, kemudian pilih data format Excel yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu data kependudukan, data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Di sini ada dua kelompok data penduduk, yaitu penduduk pada tahun 2019 dan juga 2020 ya. Masing-masing berdasarkan kelompok usia dan juga jenis kelamin. Kemudian kita drag and drop ke lembar kerja atau workspace. Atau bisa disebut juga dengan canvas. Kemudian akan ditampilkan data grid dan juga metadata dari data yang kita drag and drop tadi ke canvas atau di workspace. Nah, kita bisa lakukan pemeriksaan apakah data yang akan kita visualisasikan ini sudah benar-benar sesuai dengan data yang kita siapkan. Kemudian klik sheet atau kita bisa beri nama ya, rename. Di rename, nah ini kita tuliskan butterfly chart karena kita akan membuat butterfly chart pada worksheet ini. Jadi pada lembar worksheet ini kita akan membuat piramida penduduk atau disebut juga dengan bar chart. Nah, untuk memudahkan mengidentifikasi, kita bisa berikan langsung, kita rename sheet pertama itu dengan butterfly chart. Nah, untuk membuat piramida penduduk, pertama kita seret dulu umur ya, kita tahan, drag umur, kemudian kita letakkan pada rak baris atau row. Nah, maka akan tampil urutan ya kelompok usia, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian data jumlah penduduk ya, kita akan mulai dulu buat untuk yang jenis kelamin perempuan. Nah, kemudian data penduduk perempuan kita seret dan letakkan pada kolom. Nah, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya arahkan kursor ke header kolom kelompok usia sehingga kita melihat ikon pengurutan dan klik ikon pengurutan. Kemudian klik icon sortir 2 kali untuk mengurutkan nilai dari kelompok umur secara turun ya. Berikutnya seret data jenis kelamin laki-laki persis di sebelah jenis kelamin perempuan ya, di bagian kolom. Agar simetris pada aksis di kolom jenis kelamin perempuan, nah kita klik kanan, kemudian edit aksis, dan pada reverse diberi checklist. Kemudian pada title, nah jenis kelaminnya boleh kita hilangkan saja ya, jadi cukup perempuan saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi dia sudah simetris ya, kiri dan kanan, yang bagian kiri. Demikian juga untuk yang laki-laki. Tapi kita tidak lakukan reverse, cukup kita samakan judul aksisnya. Jadi laki-laki saja. Nah, kemudian agar tampilannya lebih ini, kemudian kita rubah yang tadinya tipe standar ke enter view ya. Nah, sehingga tampilannya akan lebih simetris seperti ini. Selanjutnya, warna untuk membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, pada bagian sebelah kiri tadi yang jenis kelamin perempuan, kita rubah colornya.
biar supaya ada perbedaan. Kemudian klik color dan kita rubah, misalnya dalam hal ini adalah warna merah. Dengan demikian kita sudah membuat piramida penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita lakukan edit untuk judul ya, biar supaya lebih informatif. Nah, di sini klik kanan, edit judul, kemudian kita tuliskan apa yang akan kita letakkan sebagai judul. Nah, di sini ditulis piramida penduduk Indonesia tahun 2020 ya harusnya. Data penduduk ya 2020. Nah, kemudian kita sesuaikan fontnya, kita sesuai dengan keinginan kita, termasuk juga ukurannya. Ukuran, kemudian peletakannya, apakah dia akan diletakkan di kiri atau di kanan. Kita sesuaikan, terakhir kita klik OK. Nah, maka di sini sudah ada piramida penduduk Indonesia tahun 2009. Kemudian kita juga bisa memberikan shading ya. Nah, itu pada bagian kanan dari tulisan itu kita bisa klik kanan dan kita klik format. Kemudian akan muncul tampilan ya, shading untuk title ataupun untuk caption. Nah, sudah jadi. Bagaimana mudah bukan untuk membuat piramida penduduk menggunakan aplikasi Tableau Public. Selamat mencoba dan berlatih ya. Selanjutnya mari kita membuat worksheet baru, masih membuat piramida penduduk tapi untuk data tahun 2020. Sebelum kita berlatih untuk membuat dashboard, maka kita buat satu lagi worksheet untuk jenis grafik yang berbeda. Karena dashboard itu sebaiknya terdiri dari beberapa worksheet. Mari kita mulai. Untuk menambahkan data baru, kita bisa klik data, kemudian new data source, dan kita cari data yang ingin kita tambahkan di dalam membuat grafik seperti yang kita lakukan pada worksheet yang pertama. Nah, misalnya kita akan drag data tahun 2020 ke dalam kanvas, kemudian akan tertampil data grid dan juga metadata gridnya. Kita bisa lakukan cek kembali ya, apakah data-data yang kita butuhkan sudah sesuai. Kemudian pada bagian tabel atau dimension, nah ini kita bisa lihat kolom-kolom yang sudah tersedia berdasarkan data yang sudah kita siapkan tadi. Di sini ada umur. Nah, kemudian umur kita seret dan taruh di row atau baris, dan jenis kelamin kemudian diletakkan pada kolom. Jika muncul data total atau Indonesia, boleh kita exclude saja ya. Kita klik exclude karena itu tidak kita butuhkan. Walaupun tadi di data Excel-nya itu tersedia datanya. Nah, kemudian kita lakukan pengurutan untuk kelompok umur ya. Nah, itu di header umur kita lakukan kembali pada menu drop down untuk mengurutkan atau mengurutkan secara turun ya. Jadi kita akan mulai dari pada bagian bawah itu adalah kelompok umur 0 sampai 4. Selanjutnya seret jenis kelamin laki-laki, data jenis kelamin laki-laki ke bagian kolom persis di sebelah kanan dari jenis kelamin perempuan. Agar simetris pada aksis di kolom jenis kelamin perempuan, nah kita klik kanan, kemudian edit aksis, dan pada reverse diberi checklist. Kemudian pada title, nah jenis kelaminnya boleh kita hilangkan saja ya, jadi cukup perempuan saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi dia sudah simetris ya, kiri dan kanan, yang bagian kiri nah sehingga tampilannya akan lebih simetris seperti ini. Selanjutnya warna untuk membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, pada bagian sebelah kiri tadi yang jenis kelamin perempuan, kita rubah colornya. Selanjutnya untuk merubah data interaktifnya, nah kita bisa rubah pada tooltip. Nah, ini kan masih tertulis umur 1 gitu ya. Kalau kita klik baris pada piramida penduduk tersebut, nah kita ganti misalnya kelompok umur. Nah, jenis kelaminnya kita persingkat saja. Jadi jenis kelaminnya kita buang, cukup ditulis perempuan saja. Jadi ketika kursor kita arahkan
di sini. Nah, maka yang tertulis adalah kelompok umur dan jenis kelamin. Nah, demikian juga bisa dilakukan untuk yang laki-laki ya. Jadi kita rubah juga tooltipsnya. Jadi umur 1 itu jadi kelompok umur biar lebih jelas bahwa itu adalah kelompok umur ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki biar supaya tidak terlalu panjang, jenis kelaminnya atau jenis kelaminnya kita buang, kita rubah saja menjadi laki-laki ya. Selanjutnya kita edit judul dari piramida penduduk ini. Kita klik kanan pada tulisan butterfly chart 2 ini dan kita edit title-nya menjadi sesuai dengan piramida penduduk ya, piramida penduduk Indonesia tahun 2020. Nah, kita bisa ubah pontasenya, ukurannya, dan juga posisi letaknya. Apakah center, right, left, atau justified. Nah, kita pilih di tengah-tengah. Selanjutnya di bagian kanan kita klik kanan dan edit format ya. Nah, kita bisa beri shading biar supaya lebih terlihat tulisannya. Bagaimana mudah bukan? Mari kita lanjutkan ke grafik berikutnya. Nah, berikutnya mari kita visualisasikan data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur menggunakan grafik side by side chart. Masih dengan data yang sama. Pada bagian ini klik worksheet baru dan bisa langsung di rename sesuai jenis grafik yang ingin kita buat. Nah, ini tadi ada pada variabel umur ya. Pada variabel umur itu ada tulisan umur 1. Nah, ini bisa kita rubah jadi umur saja atau kelompok umur sebenarnya. Selanjutnya kita akan drag measure values itu ke rows. Nah, kemudian ada tampilan seperti ini. Jadi measure. Kemudian di measure value itu ada jenis kelamin ya, jenis kelamin. Kemudian umur kita drag and drop ke kolom. Nah, maka akan terlihat tampilan seperti ini ya. Nanti kemudian secara berurutan jenis kelamin ya kita letakkan juga pada kolom persis di samping umur ya, secara berurutan jenis kelamin perempuan, jenis kelamin laki-laki, dan juga total jenis total dari penjumlahan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, nanti ini kita tampilkan dalam bentuk bar chart dan dia bersisian ya antar jenis kelamin yang satu dengan yang lain dan totalnya. Kemudian, nah kalau memang ini ada kita exclude ya yang count mission itu tadi kita inikan saja. Kemudian juga di Indonesia yang totalnya itu juga kita exclude saja. Jadi kita hanya berdasarkan kelompok umur ya. Terus jenis kelaminnya itu adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Nah, bagaimana untuk ini kita rename dulu judul dari worksheetnya. Kita by set. Nah, kemudian pada bagian kanan paling atas itu ada show me. Kita pilih tadi bar chart yang bersisian. Nah, maka akan tampil data kita akan berubah seperti ini. Nah, kalau kita rasa kita cukup ingin menampilkan bar chart atau grafik chart yang bersisian ini hanya untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja misalnya ya, maka total dari jenis kelamin ini kita remove saja gitu ya, biar supaya yang bersisian hanya jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Nah, untuk menampilkan sesuai dengan proporsi di halaman workspace, kita klik enter view ya. Tadi adalah standarnya. Nah, kemudian pada aksis value, nah ini ada, kita klik kanan edit aksis, dan itu kita beri judul sesuai dengan data kita. Itu adalah jumlah penduduk ya, jumlah penduduk dengan satuannya adalah jiwa. Nah, seperti ini. Maka sudah berubah ya. Jadi value tadi sudah berubah menjadi. Kemudian pada bagian aksis yang di bawah ini, nah ini formatnya. Kita rubah tulisannya, misalnya di sini kan tulisannya masih jenis kelamin perempuan, jenis kelamin laki-laki. Nah, ini bisa kita mulai dari legenda. Di legenda ini judulnya, title dari legenda ini kita rubah menjadi jenis kelamin. Jadi yang jenis kelamin tadi berdasarkan warna yang berbeda. Nah, itu ditampilkan pada legenda. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita klik kanan. Dan biar supaya tidak terlalu panjang ya, jenis kelamin laki-laki kita hilangkan saja jenis kelaminnya. Jadi ini ada bagian bawah ini kita tinggal klik kanan, edit alias ya. Jadi alias. Nah, kita ganti laki-laki dan perempuan lebih pendek, lebih mudah terlihat dibaca. Nah, ini kita bisa lihat tooltipsnya atau visualisasinya ya. Ketika kita klik masing-masing bar chart itu akan tertampil ya umur dan jumlahnya. Nah, kemudian kita ingin merubah warna ya agar terlihat perbedaan yang lebih signifikan antara jenis laki-laki dan perempuan. Nah, jenis kelamin laki-laki itu kita beri warna biru dan jenis kelamin perempuan itu diberi warna merah sehingga lebih terlihat perbedaannya. Nah, ini biar supaya lebih jelas umur kita berubah menjadi kelompok umur, sehingga di bagian atas dari grafik itu terlihat kelompok umur. Dan kemudian kalau kita mau rubah jenis fontnya, ya kita tinggal klik kanan, akan muncul format field labels dan kita bisa pilih jenis fontasi yang kita inginkan. Misalnya kita ingin lebih kelihatan tebal gitu ya, kecil tapi tebal sehingga mudah terlihat, karena di bagian atas itu adalah kelompok umur. Kemudian kita edit juga judul ya. Tadi kan side by side sesuai dengan judul worksheet. Ini sekarang judul dari grafik kita. Kita akan tuliskan penduduk Indonesia berdasarkan jenis kelamin tahun 2020, tapi dalam bentuk grafik side by side, jadi bersisian ya antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga kita lebih mudah membandingkan mana yang lebih banyak ya pada kelompok umur tertentu, laki-laki atau perempuan. Nanti akan terlihat dari tinggi dari masing-masing bar chartnya itu.
Nah ini kita bisa ganti ya, ganti dan rubah judul ya, judul dari grafik side by side ini. Kita rubah jenis fontasenya, ukurannya, dan letaknya. Nah sekarang sudah lengkap ya, sudah lebih lengkap dan sudah lebih rapi grafik ya, grafik penduduk Indonesia berdasarkan jenis kelamin tahun 2020. Nah ini kalau kita mau rubah jenis font dari judul aksis, nah tadi kita tinggal klik kanan aja ya, kemudian pada format measure value yang muncul kita tinggal pilih apa yang ingin kita rubah. Nah ini juga sama, kita klik kanan, kemudian fontasenya kita rubah agar lebih jelas dan mudah terlihat meskipun ukurannya kecil gitu ya. Jadi kita bisa pilih fontase yang mendukung ya untuk dia lebih terlihat. Kemudian juga kalau format dari jenis kelamin di bagian bawah itu juga kita bisa rubah dengan melakukan klik kanan. Dan kemudian kita pilih pada toolbar di bagian kiri untuk perubahannya, baik dari sisi warna, ukuran, jenis, dan lain-lain. Nah, sekarang tampilan dari grafik side by side chart sekarang sudah lebih rapi, sudah lebih jelas terlihat. Nah ini kalau kita mau memberi shading ya untuk judul dari. Nah sekarang kita sudah punya beberapa worksheet. Selanjutnya kita akan membuat dashboard ya. Jadi setelah membuat beberapa worksheet dengan tipe grafik atau chart yang berbeda untuk memvisualisasi data, maka selanjutnya kita bisa menampilkan worksheet tersebut di dashboard. Nah ini pada bagian bawah klik tab sheet ya, tab sheet dashboard untuk membuat dashboard, atau kita juga bisa melalui toolbar di bagian atas dengan mengklik dashboard dan new dashboard. Nah ini adalah tampilan dashboard yang sudah kita buat. Selanjutnya skalanya, size-nya kita atur otomatis biar supaya lebih luas. Nah kemudian judul dari kita rename ya di bagian bawah, apa yang menjadi judul dari nama dashboard ini. Nah kita tulis misalnya piramida penduduk Indonesia. Nah di bagian kiri sheet kita sudah punya 3 worksheet yang bisa kita drag and drop ke di lembaran dashboard. Lalu pada bagian pojok kiri itu ada menu drop down, klik lalu klik plotting. Nah maka dia akan berubah ukurannya. Selanjutnya kita bisa atur-atur, kita tarik ke bawah, ke kiri, ke samping, atau kita geser ya sesuai dengan keinginan kita. Demikian selanjutnya kita drag and drop satu persatu worksheet yang ada di bagian kiri ke dalam dashboard dan lakukan pengaturan letaknya sesuai dengan keinginan kita. Apabila kita ingin memberikan border, nah klik layout, kemudian di bagian ini kita klik dan kita pilih border untuk worksheet yang kita letakkan di dalam dashboard. Jadi ukuran bordernya, ketebalannya, kemudian warna, nah itu bisa disesuaikan. Termasuk setelah kita menempatkan worksheet di dalam dashboard, apabila ada hal yang masih kurang cantik tampilannya atau kurang sesuai,
kita masih bisa dapat melakukan pengaturan-pengaturan, termasuk ukuran dari judul dari setiap worksheet yang kita letakkan pada dashboard. Selanjutnya kita beri judul dashboard yang sudah kita buat. Nah, klik dashboard pada bagian atas, dashboard pada bagian atas, kemudian klik show title. Nah, maka akan diberi ruang. Nah, selanjutnya kita bisa sesuaikan judul yang tadi sudah kita buat ya pada saat kita membuat dashboard, dan ini karena ini akan ditampilkan di tableau publik, di profil tableau publik kita, maka kita beri judul sesuai dengan dashboard yang sudah kita buat ya, berdasarkan data-data dan informasi dari worksheet yang kita susun di dalam dashboard kita untuk menggambarkan atau memvisualisasikan data secara interaktif. Nah, kita juga bisa memberikan shading ya. Jadi klik kanan pada bagian pojok. Atau juga tinggi dari kolom judul ini juga bisa kita atur gitu ya. Nah, di sini kita beri judul ketinggian misalnya 50. Dan kemudian kita klik kanan format dan kita shading ya, klik shadingnya. Shading dari dashboard title dan pilih warna yang kita inginkan. Nah, ini kita sudah selesai mengatur worksheet di dalam dashboard, memberikan judul dan membuat atau memberikan border agar lebih cantik dan lebih tertata dengan baik di dalam dashboard yang kita buat. Bagaimana kalau kita ingin menghapus worksheet yang sudah kita masukkan ke dalam dashboard? Nah, caranya mudah. Kalau kita merasa masih ingin menampilkan lebih bagus hanya 2 saja, nah salah satu bisa dibuang. Nah, bisa diklik tanda silang. Nah, kalau kita ingin menghapus apa yang sudah kita buat, misalnya kita hanya mau tampilkan 2 saja. Selanjutnya dashboard yang sudah kita buat ini kita akan simpan ya. Nah, untuk menyimpannya klik file kemudian save as tableau public. Nah, kemudian akan muncul notifikasi seperti ini dan kita tinggal tuliskan ya pada field yang tampil seperti ini apa judulnya. Dan selanjutnya kita tunggu proses penyimpanan dan nanti akan diarahkan pada profil di tableau publik kita. Tampilan dashboard yang sudah kita buat. Nah, ini adalah dashboard tadi yang sudah kita buat, kemudian ditampilkan atau disimpan di dalam profil tableau publik kita. Demikian, saya kira tidak terlalu sulit ya. Jadi untuk membuat worksheet ataupun dashboard. Selamat mencoba dan mempraktekkan menggunakan data yang Anda miliki. Dan di dalam dashboard ini pun kita masih bisa melakukan maksudnya di dalam dashboard yang sudah ditampilkan di profil tableau publik kita pun kita masih bisa melakukan pengaturan-pengaturan menyesuaikan dengan tampilan yang kita inginkan. Demikian panduan membuat worksheet dan dashboard menggunakan tableau publik. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.